Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin, hingga kini masih mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan. Egit Hapsari akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Egit, bagaimana perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Mirna hingga saat ini? Zulfia, ini adalah hari ketiga Jessica Kumala Wongso ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya Jakarta. Dan Jessica Kumala Wongso memang ditahan dan juga ditangkap oleh penyidik pada hari Sabtu lalu. Meski demikian, hingga hari ini pihak dari Polda Metro Jaya sendiri masih belum memberikan keterangan secara resmi dan juga secara lengkap dan komprehensif mengenai atas dasar apa penetapan tersangka, penahanan dan juga penangkapan Jessica Kumala Wongso. Penyidik Barreskrim Polri hanya menyebutkan sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti yang menguatkan penahanan dan juga penetapan tersangka terhadap Jessica Kumala Wongso. Namun hingga hari ini masih belum ada keterangan dan kami masih menanti juga keterangan resmi dari Polda Metro Jaya karena memang cukup penting untuk menjelaskan apa saja alat bukti yang dimiliki untuk menguatkan penetapan tersangka, juga mengenai motif tersangka untuk membunuh Mirna dan juga seperti apa modus dan juga alur kejadian atau kronologi pembunuhan Mirna di salah satu gerai kopi di Mall Grand Indonesia Jakarta beberapa waktu lalu ini. Memang selama hampir sebulan ini kasus ini menyedot perhatian publik dan sampai akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan Jessica sebagai tersangka pada hari Jumat lalu. Di satu sisi ada beberapa pihak yang menyebutkan langkah polisi ini sudah tepat untuk segera menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun beberapa pihak juga menyaksikan bahwa Jessica sebenarnya bukan pembunuh dari sahabatnya sendiri, yakni Wayan Mirna. Zulfia. Egit, bagaimana pemeriksaan terhadap Jessica dan sejumlah saksi lainnya? Dari pantauan kami sejak pagi tadi ini belum ada saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik Jatan Reskrim Polda Metro Jaya. Namun tadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat kami memantau ada keluarga dari Jessica yang diperkirakan adalah orang tua, yakni ibu dan juga ayah dari Jessica Kumala Wongso yang tiba di Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya dan membawa sejumlah kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan dan sebagainya, dan mungkin ini untuk memberikannya kepada Jessica yang sudah 3 hari mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Setelah orang tua Jessica datang di Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya ini, lalu kami juga melihat Jessica dengan menggunakan baju tahanan dipindahkan dari rumah tahanan menuju ke ruang penyidikan, dan kami masih terus mengkonfirmasi apakah perpindahan Jessica dari rumah tahanan ke ruang penyidik ini untuk melakukan pemeriksaan ataukah untuk bertemu dengan keluarganya. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi yang terbaru. Pada hari Minggu kemarin ada 4 pegawai Cafe Olivier Grand Indonesia, tempat pembunuhan Mirna, yang diperiksa oleh penyidik selama belasan jam. Namun kami juga masih mencari dan menggali informasi seperti apa hasil penyidikannya, karena ini merupakan hasil penyidikan rangkaian dari proses penyidikan kasus pembunuhan Mirna ini, dan kami juga masih menanti keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya. Zulfia. Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo, menyatakan pihaknya kecewa dengan penetapan kliennya sebagai tersangka. Menurut Yudi, alat bukti yang dimiliki kepolisian belum cukup kuat untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Meski demikian, Yudi belum berencana mengajukan permohonan pra-peradilan. Pasca menjadi tersangka pembunuhan terhadap Wayan Mirna, Jessica Kumala Wongso mengaku kecewa dengan sejumlah alat bukti yang dimiliki kepolisian. Melalui kuasa hukumnya Yudi Wibowo, hingga kini belum ada alat bukti yang menunjukkan Jessica sebagai pelaku yang menaruh racun sianida tersebut. Berbagai alat bukti yang selama ini beredar hanyalah sebagai asumsi dari kepolisian. Yudi juga membantah pernyataan Jessica yang kerap berubah-ubah. Yang jelas konstruksi nomor 53 itu kan membuktikan bahwa dia minum sedikit. Di rumah sakit dia ngomong oke. Ya toh? Maka dari itu jangan direkayasa alat buktinya. Ya toh, dosa itu orang nggak berbuat, dituduh berbuat itu fitnah dan menzolimi orang. Dikatakan berubah-ubah loh. Itu kan dijamin pasal 126 KUHP, pasal 126 itu saksi maupun tersangka itu diketik sesuai kata-katanya dia sendiri. Meski belum berencana mengajukan pra-peradilan,
Namun jika dalam 20 hari ke depan berkas pemeriksaan belum lengkap atau P21, kuasa hukum meminta agar kepolisian segera membebaskan Jessica. Ya, kita tunggu kapan pelimpahannya. Kalau pelimpahannya dilimpahkan ya kita siap sidang. Kalau sampai dalam 20 hari jaksa tidak P21, ya harus dilepas dong, kasihan dong. Itu berarti kan tanda-tanda kurang bukti, harus cari lagi tersangka yang lain. Polda Metro Jaya mengklaim penahanan terhadap Jessica Kumala Wongso untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Jessica dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan. Wabah semakin banyak ditemukan di sejumlah kota mengingat curah hujan semakin tinggi. Puluhan anak-anak korban demam berdarah dirawat di Rumah Sakit Kota Palembang. Hingga tanggal 1 Februari 2016 terdapat 624 kasus demam berdarah tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Data terbanyak kasus demam berdarah terdapat di Kabupaten Lubuk Linggau dengan 108 kasus, sementara Palembang 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 10 pasien DBD meninggal dunia. Sejumlah daerah telah menyandang status kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. Provinsi yang paling banyak sebaran demam berdarah adalah Jawa Barat. Sementara di Sumatera Selatan, 10 orang meninggal dunia akibat DBD. Informasi selengkapnya akan disampaikan Trianisha dari Bandung, Jawa Barat dan Nadia Atmaji langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Trianisha dulu. Nisha, bagaimana pantauan sebaran ancaman demam berdarah di Jawa Barat? Ya, Zilvia, benar sekali yang tadi Anda katakan bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat ini salah satu yang mendapatkan atau tersebar virus demam berdarah yang cukup tinggi. Menurut pantauan kami, ini beberapa rumah sakit sudah mulai dipenuhi oleh pasien penderita demam berdarah di Kota Bandung. Dan tak hanya virus demam berdarah saja, tapi juga virus flu Singapura yang saat ini sudah mulai menjangkiti warga Bandung dan memenuhi beberapa rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Salah satu rumah sakit yang kami pantau adalah Rumah Sakit Immanuel di Kota Bandung. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Immanuel, saat ini terdapat sekitar 50 pasien penderita demam berdarah Dengue yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit ini. Sementara untuk penderita virus flu Singapura yang datang dan berobat di Rumah Sakit Immanuel ini ada sekitar 40 penderita. Namun mereka tidak diwajibkan untuk rawat inap di rumah sakit ini, melainkan rawat jalan saja karena mengingat ini masih bisa dilakukan rawat jalan, namun masih tetap berada di bawah pantauan dokter ataupun dari pihak rumah sakit. Memang memasuki pertengahan musim penghujan seperti saat ini, warga Bandung ini atau warga di sekitar wilayah Jawa Barat perlu berhati-hati dengan virus penyakit demam berdarah dan juga virus flu Singapura. Di Rumah Sakit Immanuel, menurut informasi yang juga kami dapat dari pihak rumah sakit, dari 40 penderita virus flu Singapura ini didominasi oleh balita dan juga anak-anak. Dan ini gejala yang diderita oleh penderita virus flu Singapura sama seperti penderita demam berdarah. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Dr. Riki, dokter ahli anak di Rumah Sakit Immanuel. Ya, belum lagi rawat jalan karena memang tidak semua demam berdarah kita lakukan rawat inap ya, memang ada yang bisa dievaluasi juga di rawat jalan. Kemudian untuk flu Singapura yang juga banyak trennya hari-hari ini ya, yang untuk bulan ini saja kita merawat di rawat jalan itu sekitar lebih dari 40 ya. Untuk flu Singapura sendiri memang paling banyak itu dilakukan di rawat jalan ya, karena untuk indikasi rawat inap itu hanya kita indikasikan jika pasien tidak bisa makan minum karena akibat dari sariawan yang banyak di mulut ya. Untuk tanda-tanda flu Singapura sendiri itu hampir sama dengan virus-virus lain ya, tetap disertai dengan demam, kemudian didapatkan bintik-bintik merah di telapak tangan, telapak kaki serta sariawan di mulut yang cukup banyak ya pasien. Zilvia. Dari Trianisha kita ke Nadia Atmaji. Nadia, hingga saat ini berapa orang meninggal di Palembang karena menderita demam berdarah? Zilvia, hingga saat ini 1 Februari 2016 pasien demam berdarah Dengue yang meninggal di Palembang adalah 1 orang anak-anak.
Wabah demam berdarah ini semakin mengkhawatirkan karena jumlah kasusnya terus bertambah hingga saat ini. Tercatat hingga saat ini ada 96 kasus dan terus bertambah sejak beberapa hari yang lalu, dan juga situasi dari ramainya pasien demam berdarah ini terlihat dari rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Misalnya saja di Rumah Sakit Muhammadiyah saat ini dipenuhi oleh pasien-pasien yang sebagian besar adalah anak-anak. Hingga saat ini, menurut Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, tercatat ada 624 kasus demam berdarah yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sementara itu, hal ini merupakan sebuah kejadian luar biasa di Lubuk Linggau. Padahal 6 hari yang lalu, kami juga sempat mengecek jumlah dari kasus ini adalah 466. Artinya, dalam 6 hari saja ada peningkatan 150 kasus lebih untuk kasus demam berdarah Dengue ini. Dan ini menjadi perhatian yang begitu besar dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan yang kemudian melakukan berbagai upaya. Sylvia. Nadia, korban meninggal karena demam berdarah juga ditemukan di Ogan Komering Ilir. Apa upaya yang kemudian dilakukan oleh dinas setempat? Sylvia, betul, di Ogan Komering Ilir tercatat sudah ada 3 korban meninggal dunia karena demam berdarah Dengue. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat adalah dengan melakukan fogging massal yang dilakukan dalam beberapa fase. Untuk fase pertama kali ini dilakukan di 11 kecamatan yang ada di Kayu Agung. Kecamatan yang di Kayu Agung dipilih karena ini merupakan tempat dengan jumlah penderita demam berdarah terbanyak yang ada di Ogan Komering Ilir. Tapi selanjutnya juga akan dilakukan fase-fase selanjutnya, dilakukan seminggu sekali di 7 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diutamakan dilakukan pada wilayah-wilayah yang paling banyak terjadi penyakit demam berdarah Dengue ini. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Ogan Komering Ilir. Fogging ini bisa ke kecamatan lain bila ada ketemu suspek DBD, kita lakukan PE, kita lakukan ini. Kalau memang positif di situ kita lakukan fogging selain PSN, pemberantasan sanksi. Berapa personil kita yang untuk fogging? Dibagi berapa grup? 15 orang, kita bagi 2 grup. Ini hari ini selesai di. Demikian Sylvia dari Palembang, Sumatera Selatan, kembali ke studio. Nadia, Jessica Kumala Wongso tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin hingga kini masih mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan. Egit Hapsari akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Egit, bagaimana perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Mirna hingga saat ini? Sylvia, ini adalah hari ketiga Jessica Kumala Wongso ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya Jakarta, dan Jessica Kumala Wongso memang ditahan dan juga ditangkap oleh penyidik pada hari Sabtu lalu. Meski demikian, hingga hari ini pihak dari Polda Metro Jaya sendiri masih belum memberikan keterangan secara resmi dan juga secara lengkap dan komprehensif mengenai atas dasar apa penetapan tersangka, penahanan dan juga penangkapan Jessica Kumala Wongso. Penyidik Barreskrim Polri hanya menyebutkan sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti yang menguatkan penahanan dan juga penetapan tersangka terhadap Jessica Kumala Wongso. Namun hingga hari ini masih belum ada keterangan, dan kami masih menanti juga keterangan resmi dari Polda Metro Jaya karena memang cukup penting untuk menjelaskan apa saja alat bukti yang dimiliki untuk menguatkan penetapan tersangka, juga mengenai motif tersangka untuk membunuh Mirna dan juga seperti apa modus dan juga alur kejadian atau kronologi pembunuhan Mirna di salah satu gerai kopi di Mall Grand Indonesia Jakarta beberapa waktu lalu ini. Memang selama hampir sebulan ini kasus ini menyedot perhatian publik, dan sampai akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan Jessica sebagai tersangka pada hari Jumat lalu. Di satu sisi ada beberapa pihak yang menyebutkan langkah polisi ini sudah tepat untuk segera menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun beberapa pihak juga menyaksikan bahwa Jessica sebenarnya bukan pembunuh dari sahabatnya sendiri, yakni Wayan Mirna. Sylvia. Egit, bagaimana pemeriksaan terhadap Jessica dan sejumlah saksi lainnya? Dari pantauan kami sejak pagi tadi ini belum ada saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik Jatanras Reskrim Polda Metro Jaya. Namun tadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat kami memantau ada keluarga dari Jessica yang diperkirakan adalah orang tua, yakni ibu dan juga ayah dari Jessica Kumala Wongso, yang tiba di Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya dan membawa sejumlah kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan dan sebagainya, dan mungkin ini untuk memberikannya kepada Jessica yang sudah 3
hari mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Setelah orang tua Jessica datang di Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya ini, lalu kami juga melihat Jessica dengan menggunakan baju tahanan dipindahkan dari rumah tahanan menuju ke ruang penyidikan, dan kami masih terus mengkonfirmasi apakah perpindahan Jessica dari rumah tahanan ke ruang penyidik ini untuk melakukan pemeriksaan ataukah untuk bertemu dengan keluarganya. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi yang terbaru. Pada hari Minggu kemarin ada 4 pegawai Cafe Olivier Grand Indonesia, tempat pembunuhan Mirna, yang diperiksa oleh penyidik selama belasan jam. Namun kami juga masih mencari dan menggali informasi seperti apa hasil penyidikannya, karena ini merupakan hasil penyidikan rangkaian dari proses penyidikan kasus pembunuhan Mirna ini, dan kami juga masih menanti keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya. Zulfia. Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo, menyatakan pihaknya kecewa dengan penetapan kliennya sebagai tersangka. Menurut Yudi, alat bukti yang dimiliki kepolisian belum cukup kuat untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Meski demikian, Yudi belum berencana mengajukan permohonan pra-peradilan. Pasca menjadi tersangka pembunuhan terhadap Wayan Mirna, Jessica Kumala Wongso mengaku kecewa dengan sejumlah alat bukti yang dimiliki kepolisian. Melalui kuasa hukumnya Yudi Wibowo, hingga kini belum ada alat bukti yang menunjukkan Jessica sebagai pelaku yang menaruh racun sianida tersebut. Berbagai alat bukti yang selama ini beredar hanyalah sebagai asumsi dari kepolisian. Yudi juga membantah pernyataan Jessica yang kerap berubah-ubah. Yang jelas konstruksi nomor 53 itu kan membuktikan bahwa dia minum sedikit. Di rumah sakit dia ngomong oke. Ya toh? Maka dari itu jangan direkayasa alat buktinya. Ya toh, dosa itu orang nggak berbuat, dituduh berbuat itu fitnah dan menzolimi orang. Dikatakan berubah-ubah loh. Itu kan dijamin pasal 126 KUHP. Pasal 126 itu saksi maupun tersangka itu diketik sesuai kata-katanya dia sendiri. Meski belum berencana mengajukan pra-peradilan, namun jika dalam 20 hari ke depan berkas pemeriksaan belum lengkap atau P21, kuasa hukum meminta agar kepolisian segera membebaskan Jessica. Ya, kita tunggu kapan pelimpahannya. Kalau pelimpahannya dilimpahkan ya kita siap sidang. Kalau sampai dalam 20 hari jaksa tidak P21, ya harus dilepas dong, kasihan dong. Itu berarti kan tanda-tanda kurang bukti, harus cari lagi tersangka yang lain. Polda Metro Jaya mengklaim penahanan terhadap Jessica Kumala Wongso untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Jessica dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan. Wabah semakin banyak ditemukan di sejumlah kota mengingat curah hujan semakin tinggi. Puluhan anak-anak korban demam berdarah dirawat di Rumah Sakit Kota Palembang. Hingga tanggal 1 Februari 2016 terdapat 624 kasus demam berdarah tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Data terbanyak kasus demam berdarah terdapat di Kabupaten Lubuk Linggau dengan 108 kasus, sementara Palembang 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 10 pasien DBD meninggal dunia. Dokter ahli anak di Rumah Sakit Immanuel. Ya, belum lagi rawat jalan, karena memang tidak semua demam berdarah kita lakukan rawat inap ya, memang ada yang bisa dievaluasi juga di rawat jalan. Kemudian untuk flu Singapura yang juga banyak trennya hari-hari ini ya, yang untuk bulan ini saja kita merawat di rawat jalan itu sekitar lebih dari 40 ya. Untuk flu Singapura sendiri memang paling banyak itu dilakukan di rawat jalan ya, karena untuk indikasi rawat inap itu hanya kita indikasikan jika pasien tidak bisa makan minum karena akibat dari sariawan yang banyak di mulut ya. Untuk tanda-tanda flu Singapura sendiri itu hampir sama dengan virus-virus lain ya, tetap disertai dengan demam, kemudian didapatkan bintik-bintik merah
di telapak tangan, telapak kaki, serta sariawan di mulut yang cukup banyak. Ya, pasien. Zilvia. Dari Trianisha kita ke Nadia Atmaji. Nadia, hingga saat ini berapa orang meninggal di Palembang karena menderita demam berdarah? Zilvia, hingga saat ini 1 Februari 2016 pasien demam berdarah Dengue yang meninggal di Palembang adalah 1 orang anak-anak. Wabah demam berdarah ini semakin mengkhawatirkan karena jumlah kasusnya terus bertambah hingga saat ini. Tercatat hingga saat ini ada 96 kasus dan terus bertambah sejak beberapa hari yang lalu, dan juga situasi dari ramainya pasien demam berdarah ini terlihat dari rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Misalnya saja di Rumah Sakit Muhammadiyah saat ini dipenuhi oleh pasien-pasien yang sebagian besar adalah anak-anak. Hingga saat ini, menurut Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, tercatat ada 624 kasus demam berdarah yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sementara itu, hal ini merupakan sebuah kejadian luar biasa di Lubuk Linggau. Padahal 6 hari yang lalu, kami juga sempat mengecek jumlah dari kasus ini adalah 466. Artinya, dalam 6 hari saja ada peningkatan 150 kasus. Sejumlah daerah telah menyandang status kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. Provinsi yang paling banyak sebaran demam berdarah adalah Jawa Barat. Sementara di Sumatera Selatan, 10 orang meninggal dunia akibat DBD. Informasi selengkapnya akan disampaikan Trianisha dari Bandung, Jawa Barat, dan Nadia Atmaji langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Trianisha dulu. Nisha, bagaimana pantauan sebaran ancaman demam berdarah di Jawa Barat? Ya, Zilvia, benar sekali yang tadi Anda katakan bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat ini salah satu yang mendapatkan atau tersebar virus demam berdarah yang cukup tinggi. Menurut pantauan kami, ini beberapa rumah sakit sudah mulai dipenuhi oleh pasien penderita demam berdarah di Kota Bandung. Dan tak hanya virus demam berdarah saja, tapi juga virus flu Singapura yang saat ini sudah mulai menjangkiti warga Bandung dan memenuhi beberapa rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Salah satu rumah sakit yang kami pantau adalah Rumah Sakit Immanuel di Kota Bandung. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Immanuel, saat ini terdapat sekitar 50 pasien penderita demam berdarah Dengue yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit ini. Sementara untuk penderita virus flu Singapura yang datang dan berobat di Rumah Sakit Immanuel ini ada sekitar 40 penderita. Namun mereka tidak diwajibkan untuk rawat inap di rumah sakit ini, melainkan rawat jalan saja karena mengingat ini masih bisa dilakukan rawat jalan, namun masih tetap berada di bawah pantauan dokter ataupun dari pihak rumah sakit. Memang memasuki pertengahan musim penghujan seperti saat ini, warga Bandung ini atau warga di sekitar wilayah Jawa Barat perlu berhati-hati dengan virus penyakit demam berdarah dan juga virus flu Singapura. Di Rumah Sakit Immanuel, menurut informasi yang juga kami dapat dari pihak rumah sakit, dari 40 penderita virus flu Singapura ini didominasi oleh balita dan juga anak-anak. Dan ini gejala yang diderita oleh penderita virus flu Singapura sama seperti penderita demam berdarah. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Dr. Riki